Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Rahma dari Prodi Biologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Saya akan menjelaskan mengenai tugas terstruktur dari biokonservasi, yaitu konservasi bunga Rafflesia arnoldi di Kebun Raya Bogor. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai taksonomi pada bunga Rafflesia arnoldi. Morfologi bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi itu merupakan tumbuhan holoparasit yang memiliki karakteristik mempunyai akar isap atau haustorium yang berfungsi sebagai penyerap nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman inangnya. Nah, bunga ini itu mempunyai warna oranye sampai oranye tua pada perigon atau mahkotanya dengan kisaran diameter sebesar 70-110 cm. Bercak-bercak di atas permukaan perigon berwarna lebih muda dari warna dasar perigon. Bercak di diafragma berwarna putih atau oranye muda yang dikelilingi dengan lingkaran yang berwarna oranye tua. Bagian-bagian tubuh Rafflesia juga terdiri dari haustorium, perigon, tabung perigon, diafragma, lubang diafragma, braktea, kopula, cakram, jendela, prosesi, anulus dalam dan anulus luar. Kemudian klasifikasi dari bunga Rafflesia arnoldi. Menurut IUCN Red List, Rafflesia arnoldi digolongkan ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Malpighiales, famili Rafflesiaceae, genus Rafflesia dengan spesies Rafflesia arnoldi. Nah, kemudian pada perkembangbiakan bunga Rafflesia arnoldi, berkembang biak menggunakan biji yang dihasilkan oleh bunga betina yang berhasil dibuahi oleh bunga jantan melalui perantara lalat hijau. Bunga Rafflesia arnoldi itu berumah dua, atau bunga jantan dan bunga betina itu hidup secara terpisah. Nah, bunga jantan maupun betina itu akan mati menghitam beberapa hari setelah mekar. Hanya bunga betina yang akan berhasil diserbuki oleh serangga yang akan hidup dan melanjutkan ke proses pembentukan buah. Faktor yang mempengaruhi terbatasnya kesempatan untuk menghasilkan buah pada bunga Rafflesia. Yang pertama, jantan dan betina yang hidup secara terpisah karena termasuk dalam berumah dua. Yang kedua, ketidakserempakan masa berbunga. Kemudian masa periode berbunga yang pendek, viabilitas polen yang terbatas, jumlah populasi bunganya yang tidak banyak. Pola sebaran bunga Rafflesia arnoldi. Penyebaran bunga Rafflesia arnoldi itu sangat tergantung pada penyebaran pohon inang atau Tetrastigma sp. Nah, Tetrastigma sp itu umumnya tumbuh pada ketinggian 5 meter hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Nah, spesies Rafflesia yang sudah ditemukan saat ini itu semuanya berhabitat dalam ekosistem hutan hujan tropik Asia Tenggara sebelah barat dari garis Wallace, itu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung, Thailand, Luzon, dan Mindanao. Status populasi bunga Rafflesia arnoldi di alam. Nah, Indonesia itu merupakan pusat keragaman Rafflesia terbanyak di dunia. Hingga tahun 2011 itu tercatat ada 12 jenis Rafflesia Indonesia yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Namun kini itu tidak kurang dari 29 jenis Rafflesia telah teridentifikasi di dunia, menyusul banyaknya penemuan jenis Rafflesia baru di Filipina antara tahun 2006 sampai 2007. Kemudian peran penting bunga Rafflesia arnoldi dalam ekosistem. Nah, bunga Rafflesia arnoldi itu mempunyai peran yang sangat penting bagi alam, merupakan indikator alami ekosistem hutan yang baik. Nah, puspa ini itu hanya tumbuh pada habitat hutan yang masih utuh, alami, dan belum terganggu, meski pada beberapa individu itu ditemukan pada hutan yang sekunder. Status kepunahan menurut IUCN. Menurut IUCN itu, status konservasi pada bunga Rafflesia dimasukkan dalam kategori yang terancam punah karena tumbuhan ini itu memilih kondisi lingkungan tertentu untuk mendukung perkembangbiakan dan pertumbuhannya. Selain itu juga dalam perkembangbiakan atau dalam pertumbuhan bunganya itu sangat susah. Manajemen konservasi di Indonesia. Penanganan konservasi Rafflesia arnoldi itu harus terus dilakukan untuk mengatasi kepunahan Rafflesia arnoldi di alam.
dengan tujuan untuk mengetahui teknik yang tepat untuk memperbanyak rafflesia di alam. Nah, jadi kebun raya itu diharapkan dapat menjadi restoration toolbox atau bengkel bagi program konservasi tumbuhan langka seperti rafflesia melalui program habitat recovery, reintroduction, dan lain-lain. Kebun Raya Bogor juga tengah mengkaji kemungkinan untuk menumbuhkan rafflesia di luar habitatnya sebagai upaya untuk memperluas populasi dan kehidupannya di alam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.